Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ida Nurrahmah, NIM 19512334050, Prodi Teknik Boga D4, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil karya PKMK saya yang berjudul Ekrol Salak. Berikut adalah pembahasannya. Adapun pokok bahasannya, yang pertama adalah latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, spesifikasi produk, manfaat, kajian produk, kajian bahan baku dan tambahan, kajian teknik pengolahan, kajian teknik penyajian, uji kesukaan, kerangka berpikir, metode penelitian, proses pengembangan 4D, subjek pengujian produk, dan yang terakhir adalah analisis data. Latar belakang. Buah salak adalah tumbuhan yang berduri yang tumbuh di dataran tinggi. Biasanya salak mulai matang sekitar 5 hingga 7 bulan dan akan berbuah pada bulan Mei dan Desember. Sentra produksi salak terbesar ada di daerah Sleman karena suhu udaranya yang cocok untuk ditanami buah salak. Adapun kelebihan dari buah salak yaitu mencegah risiko kanker, antioksidan tinggi, dan sebagai obat anemia. Ada pula kekurangan dari buah salak, yaitu dapat membuat perut luka pada penderita MAH, memiliki kadar air yang tinggi, dan memberikan efek sembelit pada ibu hamil. Produk salak ini saya manfaatkan sebagai ekrol. Ekrol adalah makanan ringan yang berupa cookies telur yang berbentuk roll. Alasan saya mengapa memilih ekrol, karena ekrol sangat disukai oleh kalangan masyarakat dan sangat mengenyangkan. Sehingga solusi yang tepat agar buah salak mempunyai daya simpan yang panjang, maka saya memutuskan untuk menjadikan salak sebagai ekrol salak. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah kekurangan buah salak, 2. Kelebihan buah salak, 3. Pemanfaatan buah salak menjadi ekrol salak. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengemasan dan labeling yang tepat pada produk ekrol salak. 2. Bagaimana hasil uji kesukaan produk ekrol salak. 3. Bagaimana metode pemasaran produk ekrol salak. 4. Bagaimana cara membuat ekrol salak. Tujuan. 1. Memenuhi kebutuhan ekonomi. 2. Meningkatkan kreativitas dalam dunia usaha. 3. Mampu memasarkan produk hasil olahan kepada masyarakat sekitar. 4. Memperkenalkan hasil olahan produk ekrol salak kepada masyarakat. 5. Mengetahui mutu ekrol salak. Spesifikasi produk. Nama produk ekrol salak, brand ekrol, kategori rasa salak, jenis produk, makanan ringan, kemasan kalengan kotak, warna kemasan, coklat, neto atau berat bersih 500 gram, komposisi tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, salak, dan lain-lain. Harga 35.000. Manfaat. 1. Menumbuh kembangkan daya kreativitas mahasiswa. 2. Membuka peluang usaha baru. 3. Menambah keberagaman jenis oleh-oleh masyarakat Sleman. 4. Meningkatkan produksi salak khususnya dalam sektor pertanian Sleman. Kajian produk. Kelebihan produknya ada: 1. Memiliki rasa enak, merupakan makanan ringan yang dapat dimakan di kapanpun dan dimanapun. 3. Tinggi vitamin dan mineral. 4. Dapat mengenyangkan. 5. Produk baru dan kekinian. Kekurangannya adalah produk yang masih baru. 2. Belum dikenal luas kepada masyarakat. Kajian bahan baku dan bahan tambahan. Bahan baku pembuatan ekrol adalah salak karena memiliki tinggi serat
dan bagus untuk kesehatan di dalam salak. Yang kedua adalah tepung terigu. Syarat salak ada 3. Yang pertama adalah salak dalam keadaan baik. 2. Pilih salak yang sudah matang. 3. Tidak dimakan oleh serangga. Bahan tambahan pembuatan egg roll adalah ovalet, susu bubuk, vanili, telur, gula pasir, margarin, dan butter. Bahan tambahan harus dipilih sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Kajian teknik pengolahan. Yang pertama adalah persiapan bahan. Bahan yang digunakan untuk egg roll harus dipersiapkan terlebih dahulu dan dilakukan penimbangan bahan yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam mengolahnya. Kedua adalah persiapan alat. Alat yang digunakan harus dalam keadaan bersih dan digunakan sesuai dengan fungsinya dan tidak menimbulkan reaksi kimia seperti berkarat. 3 adalah pencampuran bahan. Bahan yang harus dicampur pertama adalah telur, ovalet, dan gula. Diaduk hingga mengembang berwarna putih, lalu masukkan tepung terigu salak yang sudah dihaluskan. Yang terakhir adalah vanili, susu bubuk. Terakhir masukkan butter. Penggulungan. Cetakan egg roll yang digunakan adalah terbuat dari aluminium dan cetakan egg roll harus bersih dan higienis, tidak berkarat. Pengemasan. Pengemasan egg roll menggunakan plastik kemudian dimasukkan ke dalam wadah kotak agar egg roll awet selama penyimpanan. Kajian teknik penyajian. Untuk menyajikan egg roll yaitu dengan menggunakan pengemasan plastik yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kaleng kotak agar melindungi bahaya dari luar sehingga tetap aman ketika ingin dimakan. Bisa juga disajikan di dalam piring lalu ditata dengan rapi sehingga mudah jika ingin dimakan. Uji kesukaan. Pada pengujian ini, panelis mengemukakan responnya yang berupa suka atau tidak suka terhadap sifat produk yang diujikan, yaitu egg roll salak. Pada pengujian kesukaan ini, menggunakan 5 kategori kesukaan dan diberikan skor sebagai berikut. Yang pertama adalah sangat suka, diberi skor 5, suka, diberi skor 4, cukup suka, diberi skor 3, kurang suka, diberi skor 2, tidak suka, diberi skor 1. Dari 50 orang responden, 30 orang memilih suka, 15 orang memilih agak suka, 5 memilih tidak suka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa egg roll salak banyak disukai kepada masyarakat. Karena egg roll salak termasuk produk yang baru dan kekinian. Kerangka berpikir. Buah salak. Buah salak adalah tumbuhan yang berduri yang tumbuh di dataran tinggi. Biasanya salak mulai matang sekitar 5 hingga 7 bulan dan akan berubah pada bulan Mei dan Desember. Buah salak memiliki kelebihan yaitu mencegah resiko kanker, antioksidan tinggi, dan sebagai obat anemia. Kemudian ada juga kekurangan dari buah salak, yaitu dapat membuat perut luka pada penderita MAH, memiliki kadar air yang tinggi, memberikan efek sembelit pada ibu hamil. Kemudian buah salak ini saya eksperimen menjadi egg roll. Dan sebelum melakukan eksperimen, saya melakukan pemilihan bahan. Bahan dasarnya adalah tepung terigu, bahan bakunya buah salak, bahan tambahannya telur,
gula pasir, ovalet, susu bubuk, vanili, margarin, dan butter. Dan selanjutnya dilakukan proses pengolahan, yaitu persiapan bahan, persiapan alat, pencampuran bahan, penggulungan, dan yang terakhir adalah pengemasan. Selanjutnya, setelah egg roll sudah menjadi egg roll salak, lalu diujikan melalui penilaian subjektif. Penilaian subjektif ada 2, yaitu uji indrawi, yaitu warna, aroma, tekstur, rasa. Yang kedua adalah uji kesukaan. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu eksperimen dan survei. Tempat penelitian di pusat oleh-oleh Sleman. Waktu penelitian 29 Mei 2020. Bahan penelitian adalah egg roll salak. Alat penelitian, instrumen observasi, dan hedonic test atau uji kesukaan. Prosedur pengembangan 4D. Metode penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Desain penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D, yaitu define atau pendefinisian, 2 desain perancangan, 3 develop pengembangan, 4 disseminate penyebarluasan. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan produk berupa media pop-up. Produk yang dikembangkan kemudian diuji kelayakannya dan validasi dengan validitas dan uji coba produk untuk mengetahui sejauh mana peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar setelah pembelajaran. Subjek pengujian produk. Sumber data atau subjek pengujian produk ini didapat dari responden karena menggunakan cara hedonic test atau uji kesukaan dan observasi langsung di tempat, sehingga dapat mengetahui bagaimana respon dari responden tersebut. Analisis data. Berikut ini adalah hasil tingkat kesukaan dari egg roll salak. Ada 30 orang yang suka dengan egg roll salak. Yang kedua ada 15 orang yang agak suka, ada 5 orang yang tidak suka. Demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.